Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang ilmu geografi. Istilah ilmu geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sampai 104 sebelum Masehi dalam bukunya Geografi. Dan geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, geo yang artinya bumi dan graphen yang artinya tulisan. Apa itu ilmu geografi? Ilmu geografi adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang kegiatan manusia di dalam ruangan. Ada dua objek studi geografi, objek material dan objek formal. Objek material geografi adalah fenomena geosfer yang meliputi atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Objek formal geografi merupakan suatu cara pandang keruangan yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi. Aspek fisik geografi sebagai berikut. Aspek fisik meliputi karakter fisik dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Aspek abiotik meliputi tanah, air, dan atmosfer termasuk iklim dan cuaca. Aspek topologi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka bumi, luas area, dan batas wilayah mempunyai ciri khas tertentu. Apa itu aspek fisik? Aspek fisik adalah aspek yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi, meliputi tanah, air, dan udara dengan segala prosesnya. Dan adapun aspek sosial adalah aspek yang terkait dengan tempat dan cara manusia hidup serta berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ada tiga pendekatan geografi. Yang pertama pendekatan keruangan, yang kedua pendekatan lingkungan atau ekologi, yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Dan konsep geografi terbagi menjadi 10. Konsep lokasi atau letak menunjukkan posisi pasti dalam ruang. Yang kedua konsep jarak. Konsep jarak menunjukkan jarak atau suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, atau kepentingan pertahanan. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Keterjangkauan berkaitan dengan jarak, kondisi medan, serta ada tidaknya sarana angkutan dan komunikasi yang dapat dipakai. Yang keempat, konsep pola. Konsep pola adalah mengaitkan pola gejala alam dengan kehidupan. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep morfologi adalah gambaran tentang bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh proses dari dalam bumi dan proses terjadi di luar bumi. Yang kelima, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi menjelaskan adanya suatu fenomena yang penyebarannya cenderung mengelompok di wilayah yang relatif sempit dan paling menguntungkan, baik berdasarkan kesejenisan maupun faktor-faktor umum yang paling menguntungkan. Dan yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah. Dan yang kedelapan, konsep interaksi dan interpelentasi. Konsep interaksi dan interdependasi menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lainnya.
yang kesembilan, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area menunjukkan bahwa suatu tempat memiliki perbedaan dengan tempat yang lain, atau suatu daerah yang lain memiliki kekhasan. Yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya di suatu kawasan atau ruang tertentu. Prinsip-prinsip geografi. Prinsip distribusi atau persebaran. Prinsip distribusi atau persebaran adalah prinsip geografi yang berkaitan dengan persebaran gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana distribusi atau penyebarannya berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi, prinsip geografi yang menyatakan bahwa pendapat hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lain di muka bumi. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah penjelasan, pemaparan atau pendeskripsian dari keterkaitan gejala geografi yang terjadi di muka bumi. Yang keempat, prinsip kronologi. Prinsip kronologi melihat permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau region dan ruang tertentu. Dan adapun manfaat mempelajari ilmu geografi, ini sangat penting yang harus kita ketahui. Satu, geografi membantu manusia memahami sistem kehidupan di sekitar. Yang kedua, mempelajari berbagai jenis alam yang terjadi di muka bumi dan memaksimalkannya sesuai fungsinya. Yang ketiga, memahami bagaimana alam bekerja dan menjadi penduduk bumi yang baik dengan menunjukkan sikap peduli lingkungan. Yang keempat, geografi manusia dan regional akan membantu kita memahami perbedaan budaya di seluruh dunia dan bagaimana menjaga interaksi yang baik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan untuk keberlanjutan jangka pendek dan jangka panjang. Sekian dari saya.